Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah, semoga kita senantiasa dilindungi Allah, diberikan Allah rahmat dan karunia-Nya, dan kita bermohon semoga kita semua diselamatkan Allah mulai dari dunia ini sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga kita diselamatkan di hari kiamat. Kita berharap semoga kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Inilah yang terus kita doakan kepada Allah. Hari kiamat salah satu dari rukun iman yang harus kita yakini, bahwa akhir dari kehidupan kita di atas dunia ini adalah kematian, dan kematian itu akan mengantarkan kita sampai kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan setelah mati, kehidupan setelah dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Kita harus yakin itu. Melihat yang ada di kiri kanan kita, bahwa segala sesuatunya berakhir. Yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kematian itu adalah tunangan kita orang yang hidup. Semua pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan ini adalah kepastian. Maka di dalam rukun iman itu dicantumkan beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, di mana dunia ini semuanya nanti akan hancur, dan manusia akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu apa yang dia kerjakan, yang selama ini dia anggap hal biasa, yang selama ini dia kerjakan, yang dia perbuat, yang baik dan yang jahat. Di hadapan Allah semua itu akan dibukakan. Maka kalau kita beriman kepada hari kiamat, ada rasa tanggung jawab, ada beban yang kita pikul, yaitu mempertanggungjawabkan itu semua. Maka orang yang betul-betul beriman kepada hari kiamat akan meyakini bahwa kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan itu akan dibalas dengan kejahatan. Pengetahuan tentang hari kiamat ini sebenarnya adalah hal yang gaib. Hanya diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dicantumkan dan ditulis di dalam Al-Quranul Karim, dan juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya, baik malaikat yang ada di sisi Allah ataupun para nabi, dan itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi sering membicarakan tentang hari kiamat ini di hadapan sahabatnya. Bagaimana kedahsyatannya, bagaimana kengeriannya,
bagaimana azab yang Allah sediakan di hari kiamat, bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini dijelaskan Allah, dicantumkan Allah di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasul untuk menjadi penggugah bagi kita dalam kehidupan kita, agar senantiasa berbuat kebaikan supaya kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan itu, dan akan menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan dosa, melaksanakan maksiat, mengerjakan perbuatan-perbuatan zalim, sehingga dengan cerita-cerita neraka dan segala macam kedahsyatannya, kengeriannya, akan membuat kita berhati-hati di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, karena seringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini, maka di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat 63, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada sahabatmu, katakan kepada umatmu bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu, pengetahuannya, ilmunya, keadaannya, kapan waktunya, itu adalah ilmu Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang beriman dengan sepenuh hati tanpa ada ragu. Orang yang beriman berkeyakinan penuh bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Sehingga dengan meyakini itu akan menambah keimanannya kepada Allah, menambah kekuatan hatinya, akan memberikan hikmah di dalam dirinya untuk melakukan kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan dengan meyakini adanya hari kiamat ini, termasuk memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang mengatur kita. Beliau Allah yang mengatur hidup dan mati manusia. Dia yang menakdirkan segala apapun yang terjadi di dalam hidup manusia. Kaya, miskin, sehat dan sakit, semua itu adalah aturan Allah. Begitu juga keselamatan dan kecelakaan, bahagia dan derita, hakikatnya itu adalah ketetapan dan keputusan Allah. Inilah sepenuhnya yang harus kita yakini, dan yang kita tidak tahu bagaimana Allah mengatur akhir dari kehidupan kita. Apakah kita termasuk orang yang bahagia ataukah termasuk orang yang celaka? Apakah kita akan yang masuk ke dalam jannahnya atau yang masuk ke dalam nerakanya? Hanya Allah yang tahu. Namun di balik itu kita diberi kesempatan untuk berusaha, untuk berbuat yang terbaik, untuk mempersiapkan diri, memikirkan perjalanan yang begitu jauh. Kita harus yakin kepada Allah. Tentunya kita yakin dengan janji Allah bahwa orang yang melakukan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendorong kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan bertakwalah kamu, berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Bekal yang abadi itu adalah ketakwaan. Bekal yang hakiki adalah ketakwaan. Bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan surga firdausnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan surga firdaus menjadi tempatnya. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Cari kebahagiaan di atas dunia ini selama kita diberikan Allah modal. Dan modal yang paling utama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang-orang yang tidak memikirkan kematian, yang tidak memikirkan alam akhirat, yang tidak memikirkan perjalanan setelah kematian, adalah orang yang terlena di dalam hidupnya, bermalas-malas beramal ibadah, meyakini bahwa hidup ini akan lama, akan panjang, sehingga kewajibannya kepada Allah, kewajibannya kepada dirinya akan dia abaikan dan dia tinggalkan. Inilah orang-orang yang merugi, orang-orang yang melihat dunia ini adalah tempat yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selama kita diberikan Allah kesempatan, marilah kita beribadah kepada Allah. Karena kita semua pasti mengharapkan kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah tidak otomatis menghancurkan dunia. Allah tidak secara langsung mengkiamatkan dunia, menghancurkan langit dan bumi. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu memberikan peringatan kepada kita tentang kepastian terjadinya hari kiamat. Kita semua para pendengar, saudara-saudaraku, sering mengikuti pengajian, mendengarkan ceramah para ustadz kita. Itu sering dijelaskan bahwa saat ini bisa dikatakan akhir zaman, akhir masa, yang menggambarkan atau menunjukkan kepada kita bahwa kiamat itu sebentar lagi akan terjadi. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam telah menggambarkan dan menjelaskan bahwa hari kiamat itu salah satu tandanya adalah datangnya Nabi kita Rasulullah. Dan Nabi menjelaskan bahwa dekatnya hari kiamat dengan beliau sama dengan jari tengah dan jari telunjuk. Artinya tidak ada lagi yang ditunggu setelah kehadiran Nabi selain hari kiamat. Dan itu sudah dijelaskan Nabi 14 abad yang silam. Lalu seperti pertanyaan tadi, apa sebagian dari tanda-tanda hari kiamat? Tentunya kita akan membagi bahwa ada namanya tanda-tanda yang kecil dan ada tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat yang kecil termasuk banyaknya fitnah, saling menjelekkan, saling menghancurkan, saling membongkar aib sesama, sehingga terjadilah banyak perselisihan dan perdebatan. Muncullah golongan-golongan yang apabila dia menganggap tidak sama dengan dia, maka itu dianggap musuh, sehingga orang hanya senantiasa mencari salah orang lain, tapi tidak mau mengakui kebaikan orang lain.
termasuk pertanda hari kiamat banyaknya terjadi pembunuhan. Kita lihat, kita dengar cerita di sekitar kita. Orang tidak lagi berpikir untuk membunuh, menghilangkan nyawa orang itu hal biasa. Baik ia sahabat dengan sahabatnya, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, tetangga dengan tetangganya. Bahkan ada seorang anak yang tega membunuh anak ayahnya, membunuh ibunya. Dan orang tua sudah terbiasa kita dengar menghilangkan nyawa anaknya. Apabila ini sudah terjadi para pendengar yang dimuliakan Allah, maka kiamat itu akan semakin dekat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terjadinya kemungkaran di mana-mana. Banyaknya perzinahan, pergaulan bebas. Tempat-tempatnya sudah disediakan. Para generasi mudanya menganggap bahwa perzinahan itu hal yang biasa. Apabila ini sudah menjadi hal yang tidak lagi membuat kita malu, bahkan menjelang hari kiamat, perzinahan itu ada di dekat kita. Orang tidak malu lagi berzina di pinggir jalan. Orang tidak lagi malu melakukan perzinahan di muka orang ramai. Apabila ini sudah terjadi, maka kata Nabi, kiamat itu sangat dekat. Minuman arak sudah menjadi biasa. Perjudian, ya, itu semua adalah tanda-tanda yang kecil. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bangunan semakin tinggi, masjid-masjid semakin diperindah, tapi orang yang cinta masjid sangat sedikit. Apabila dijadikan Al-Quran sudah menjadi cara untuk mendapatkan dunia, Al-Quran itu bukan lagi tujuan untuk mendapatkan pahala, tapi Al-Quran menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan keuntungan. Pasar semakin ramai. Ini semua termasuk pertanda hari kiamat. Maka apabila ini sampai kepada kita, dan ini memang sudah nyata ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka bersiaplah wahai saudaraku. Kiamat-kiamat yang ada di sekitar kita, hancurnya kiamat itu kan sebenarnya adalah kehancuran. Maka apabila hancur moral, hancur adab, hancur ibadah, itu adalah kiamat perbuatan manusia yang akan menunjukkan dan akan melahirkan kiamat yang sebenarnya. Apabila manusia tidak berakhlak lagi, maka kiamat ini akan terjadi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pasti kita meyakini bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Maka marilah kita bersiap, marilah kita beribadah kepada Allah, kita perbanyak taubat, beramal soleh untuk menghadapi hari yang begitu dahsyat. Yang pasti kita semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa menggugah perasaan kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran, untuk semakin dekat dengan masjid, untuk terus
melakukan kebaikan. Apalagi saat sekarang ini kita dihadapkan kepada fitnah yang luar biasa. Kejahatan-kejahatan yang merajalela. Kita harus tetap istiqomah, karena semakin kuat kita menjalankan ibadah, insya Allah kita akan terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita untuk mendapatkan ridhonya. Selamat dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.